Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Fauzi dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Basis Data. Di sini saya akan menjelaskan tentang OLTP dan OLAP. Yang pertama ada OLTP. OLTP adalah sistem yang sangat penting untuk operasi bisnis real time mengelola transaksi atomik singkat dalam jumlah besar, seperti pemrosesan pesanan, transaksi keuangan, dan pembaruan akun pelanggan. Dirancang untuk kecepatan. Sistem OLTP memprioritaskan pemrosesan transaksi yang efisien untuk mendukung lingkungan tempat data perlu diperbarui secara instan dan konsisten. Contoh, customer sedang belanja di sebuah toko online seperti Shopee. Saat customer menekan tombol beli, sistem OLTP langsung mencatat transaksi pembelianmu, barang apa yang dibeli, jumlahnya, metode pembayaran, serta alamat pengiriman. Sistem ini memastikan bahwa informasi stok barang di gudang juga langsung diperbarui agar tidak terjadi penjualan ganda untuk barang yang sama. Semua proses ini terjadi dalam hitungan detik dan bisa melayani ribuan pengguna sekaligus tanpa gangguan. Yang kedua ada OLAP. OLAP merupakan teknologi utama yang memungkinkan organisasi untuk menjalankan query kompleks dan menganalisis data dalam jumlah besar dengan kecepatan dan efisien. Sistem OLAP dirancang untuk mendukung kecerdasan bisnis, penggalian data, dan pelaporan dengan menyediakan kemampuan analitis yang canggih yang membuatnya sangat sesuai untuk pengambilan keputusan berdasarkan data. Contoh misalnya setelah Shopee mencatat jutaan transaksi selama 1 bulan, manajer pemasaran ingin tahu tren pembelian konsumen. Mereka ingin tahu misalnya barang apa yang paling banyak dibeli selama bulan Ramadan, daerah mana yang paling aktif belanja, dan kategori produk apa yang naik daun. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, data dari sistem LTP dikumpulkan dan dianalisis menggunakan sistem LAP. Hasilnya berupa grafik, ringkasan laporan, dan insight yang membantu perusahaan mengambil keputusan strategis seperti membuat promo khusus atau meningkatkan stok produk tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awan Fadil Islamai Pasha dengan NIM 23305 Di sini saya akan menjelaskan tentang ETL. ETL adalah Extract Transform Load, merupakan tulang punggung jalur data yang memungkinkan aliran data yang lancar antara sistem OLTP dan OLAP. Proses OLTP mengekstrak data dari berbagai sumber, mengubahnya ke dalam format yang sesuai, dan memuat ke dalam gudang data atau solusi penyimpanan lainnya. ETL dalam kurung Extract Transform Load adalah proses penting yang menghubungkan sistem OLTP, Online Transfer Processing, tempat data dibuat, ke sistem OLAP dalam kurung Online Analytical Processing, tempat data dianalis. ETL mengekstrak data transaksional dari sistem OLTP, mengubah menjadi format yang sesuai untuk analis, dan membuatnya ke dalam gudang data OLAP. Kemarin pada proses ETL, ekstraksi data diambil dari berbagai sumber seperti database, aplikasi, API, atau file. Transport dalam kurung transportasi. Data yang telah di Data yang telah diekstraksi dibersihkan, disaring, dan diubah agar sesuai dengan struktur dan kebutuhan sistem target. Load permuatan dari data yang sudah ditransformasi kemudian dimuat ke dalam penyimpanan. Penyimpanan data target seperti data warehouse sehingga dapat diakses untuk analis dan pelaporan. Contoh, sebuah perusahaan retail ingin menggabungkan data penjualan dan berbagai cabang toko. Proses ETL yang dilakukan adalah ekstrak. Titik 2, mengambil data penjualan dari database di tiap cabang. Transport, membersihkan data, menghapus data yang tidak relevan, dan menyesuaikan format agar konsisten. Load, memasukkan data yang sudah bersih ke data warehouse pusat. Setelah itu perusahaan dapat melakukan analisis seperti produk terlaris di setiap lokasi, waktu pembelian terbanyak, dan efektivitas promosi. Cukup sekian dari penjelasan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramdhani dengan NIM 23305110770. Di sini saya akan menjelaskan tentang data warehouse. Data warehouse adalah repositori data terstruktur yang dirancang untuk menyimpan, mengatur, dan menganalisis data historis dalam jumlah besar dari berbagai sumber. Biasanya gudang data digunakan untuk memfasilitasi bisnis intelijen dan analitik dengan menyediakan tampilan data gabungan. Konsep data warehouse mencakup beberapa karakteristik utama. Pertama, data warehouse bersifat orientasi subjek, artinya data disusun berdasarkan tema tertentu seperti penjualan, pelanggan, dan keuangan, bukan berdasarkan proses atau aplikasi operasional. Selain itu, data di dalamnya terintegrasi, yaitu berasal dari berbagai sumber yang disatukan dengan format dan standar yang konsisten agar mudah dianalisis. Data warehouse juga bersifat time variant, karena setiap data yang disimpan menyertakan informasi waktu, memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis tren dari waktu ke waktu. Waktu terakhir, data di dalam warehouse bersifat tetap, non-volatil, sehingga data yang telah masuk tidak diubah atau dihapus, memberikan kestabilan dalam penyimpanan data historis yang dibutuhkan untuk analisis jangka panjang. Contoh, sebuah perusahaan retail mengumpulkan data dari sistem penjualan, inventaris, dan layanan pelanggan ke dalam data warehouse. Data ini kemudian dianalisis untuk melihat tren penjualan, mengelola stok barang, dan meningkatkan layanan pelanggan berdasarkan data historis yang terintegrasi. Nama saya Siva Salitsa dengan NIM 23305111062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data mart. Data mart adalah sistem penyimpanan data yang merupakan bagian kecil atau subset dari data warehouse yang berfokus pada kebutuhan analisis data untuk unit bisnis atau departemen tertentu di dalam organisasi. Data mart menyimpan data yang telah dipilih dan diolah agar lebih spesifik dan relevan dengan fungsi bisnis tertentu seperti pemasaran, keuangan, dan penjualan, sehingga memudahkan dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Konsep data mart merujuk pada sistem penyimpanan data yang terstruktur dan ringkas, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi unit bisnis tertentu. Data dalam data mart biasanya berasal dari data warehouse atau langsung dari sumber data eksternal, yang kemudian diolah melalui proses ETL, extract, transform, load, untuk diintegrasikan dan diformat agar siap digunakan. Dengan memusatkan data yang relevan pada satu tempat, data mart memudahkan pengguna dalam mengakses dan menganalisis informasi secara cepat tanpa perlu mengolah seluruh data yang terdapat dalam data warehouse yang besar. Contoh, sebuah perusahaan e-commerce membuat data mart yang berisi data pelanggan, penjualan, dan hasil kampanye pemasaran. Dengan data mart ini, tim pemasaran dapat dengan cepat menganalisis perilaku konsumen dan efektivitas kampanye tanpa harus mengakses seluruh data di perusahaan. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi Muharram dengan NIM 23305111073. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai data lake. Data lake itu menyimpan data mentah yang belum diproses sama sekali. Data yang disimpan itu bisa bermacam-macam, mulai dari data yang rapi atau data terstruktur seperti tabel, sampai data yang berantakan atau data tidak terstruktur seperti log, sistem, gambar, atau rekaman suara. Nah, biasanya data lake ini dipakai untuk mengolah data dalam jumlah besar atau big data dan untuk analisis eksplorasi. Di sini, data baru diolah kalau memang data itu dibutuhkan, jadi tidak harus langsung rapi dari awal. Kemudian, penyimpanan di data lake itu lebih fleksibel dibandingkan data warehouse. Kenapa? Karena di sini itu kita bisa menyimpan berbagai jenis data, mulai dari data yang rapi, setengah rapi, atau data yang berantakan, tanpa harus langsung tahu data itu digunakan untuk apa secara spesifiknya. Nah, tapi karena fleksibel ini, kita juga harus hati-hati mengaturnya supaya kualitas dan konsistensinya tetap terjaga.
Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh. Contohnya itu rumah sakit besar bisa memakai data lake untuk menyimpan data rekam medis pasien. Nah, jadi ada data yang memang sudah rapi seperti hasil lab dan riwayat berobat pasien. Kemudian ada data yang setengah rapi seperti catatan dokter dan data dari alat kesehatan yang dipakai pasien seperti monitor detak jantung. Kemudian ada data yang berantakan seperti gambar hasil CT scan, MRI, dan rekaman suara saat konsultasi berlangsung. Nah, dengan data lake, rumah sakit bisa menganalisis semua data itu secara bersamaan untuk mencari pola penyakit, meningkatkan ketepatan diagnosis, dan membuat rencana perawatan yang lebih cocok untuk tiap pasien. Nah, sekian penjelasan data lake dari saya. Terima kasih.